Al-Baqarah terakhir itu ada di ayat, yaitu ayat yang ke-40 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, masih di ayat yang itu ya. Jadi kemarin pembahasan sebelumnya bahwa Bani Israel diserukan oleh Allah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah ya. Setidaknya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 10 nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Yang pertama diselamatkan. Perlu diketahui Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub ya, keturunan Nabi Yakub, bukan Israel, bukan ya. Jadi diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah ya. Yang pertama diberikan keselamatan dari kejaran Fir'aun, kemudian dibelahkan lautan, kemudian diberikan naungan agar tidak kepanasan, kemudian diberikan keutamaan dari umat-umat yang lain, kemudian diberikan maaf oleh Allah atas kesalahannya, kemudian diampunkan segala dosa-dosanya, kesalahannya, kemudian diberikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat, kemudian nikmat diberikan batu bisa keluar 12 mata air dengan tongkat Nabi Musa, kemudian diberikan juga yaitu dibangkitkan setelah kematian. Jadi setelah Allah musnahkan, matikan, summa ba'asnakum, dibangkitkan kembali, kemudian Allah turunkan makanan langsung dari langit, yaitu manna wa salwa. Mana itu makanan yang manis, salwa itu sejenis makanan dari daging seperti burung puyuh ya. Nah, itu kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak mensyukurinya, malah berbuat kesalahan. Kesalahannya juga ada 10 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama harusnya mengatakan sami'na wa ata'na. Bani Israel mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durhaka. Kemudian Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Kemudian Bani Israel ingin melihat Allah secara jelas dan itu tidak mungkin. Kemudian mengganti kalimah hittotun menjadi hintotun ya ketika memasuki satu daerah. Kemudian ketika diberi makanan manna wa salwa, bukannya bersyukur malah minta ditambah ya, tidak sabar dengan makanan yang satu tapi ingin bawang merah, bawang putih, mentimun, kacang adas dan lain-lain ya. Kemudian dia juga memutarbalikan kalam Allah, jadi mengganti kalimah Allah, kalam Allah, firman Allah. Kemudian kesalahannya juga berpaling dari yang hak setelah datangnya yang zohir. Kemudian qaswatu qulubihim, hati mereka pun keras, Bani Israel. Kemudian kufur, ingkar terhadap ayat Allah. Kemudian nabi-nabi banyak yang dibunuh ya oleh Bani Israel. Nah, itulah ya 10 kesalahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, kesalahan Bani Israel. Maka Allah pun memberikan hukuman. Apa hukumannya? Yang pertama Allah hinakan. Duribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Nah, kemudian diberikan kemiskinan. Waba'u bi ghadabin minallah, dapat apa namanya? Marah dari Allah ya. Dapat marah dari Allah. Kemudian Allah berikan hukuman yaitu dengan cara membayar jizyah, pajak. Kemudian ketika mau bertaubat dia harus membunuh dirinya sendiri, itu taubatnya Bani Israel. Kemudian ketika diperintahkan untuk ibadah hari Sabtu tidak mau, maka mereka dijadikan yaitu kera ya dan babi ya, itu hukuman. Kemudian Allah turunkan malapetaka dari langit sekaligus sebanyak 70 orang, 70.000 orang mati dalam satu waktu. Kemudian Allah kirimkan petir ya, disambar petir Bani Israel karena tadi ingin melihat Allah. Kemudian Allah haramkan perkara yang halal, apa? Daging dan susu onta, lewat kalimat Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu sakit dan bernazar tidak akan makan daging dan susu onta, maka ini pun jadi hukuman untuk Bani Israel. Nah, itu hukumannya untuk Bani Israel. Nah, kemudian ya di zaman Rasul pun ya keturunan Bani Israel masih ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Maka mereka pun masih berbuat kesalahan di zaman Nabi Muhammad ya. Nah, kalau dulu ceritanya di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Nah, ternyata anak keturunannya masih ada di zaman Nabi Muhammad, masih juga bikin kesalahan. 10 kesalahan juga dikatakan dalam Al-Qur'an.
Maka dikatakan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika zaman Nabi Muhammad? Pertama, kitmanhum amra Muhammad, mereka menyembunyikan perkara tentang diutusnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah ada di kitab Injil, Zabur, Taurat, dan kitab-kitab yang dulu itu udah ada, ya, Nabi Muhammad itu. Maka disembunyikan, kedatangan Nabi Muhammad ini disembunyikan oleh ahli kitab. Apa kata Al-Quran di surah Al-Baqarah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka menyembunyikan, ya, sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah. Salah satunya Nabi Muhammad itu ceritanya sudah ada sifat-sifatnya di kitab Injil, Taurat, tapi disembunyikan. Ya, maka kata Allah, orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah aku turunkan, maka mereka itu apa? Akan dilaknat oleh Allah. Yang pertama, kesalahan Bani Israel termasuk ahli kitabnya. Yang kedua, yaitu yang mereka lakukan adalah tahriful kalim, merubah firman Allah. Ya, jadi kitab terdahulu seperti Injil dan Taurat ternyata sudah dirubah oleh mereka sejak zaman Nabi Muhammad. Apa kata Al-Quran di surah Al-Baqarah? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Itu kata Allah, ya, dalam Al-Quran. Fawailun, maka celakalah, lil ladzina yaktubunal kitab, bagi orang yang telah menulis Alkitab dengan tangannya. Jadi firman Allah diganti, disalin, diedit, ya, oleh mereka dengan tangannya sendiri. Itu kesalahan yang kedua, ya. Padahal termasuk, ya, yang kisah tentang Nabi Muhammad di kitab terdahulu itu pun sama, diselewengkan oleh mereka. Maka dibantahlah oleh Al-Quran, mereka sudah mengganti. Nah itu. Kemudian apalagi kesalahan yang mereka lakukan di zaman Nabi Muhammad? Wa qaulihim hadza min indillah, setelah diganti, diedit, ya, itu kitab dia oleh tangannya sendiri, kemudian mereka berkata hadza min indillah, ini dari Allah, ya, bukan tulisan kita, ya, sudah mah diganti, disalin, kemudian dibilang ini dari Allah, padahal tulisan tangan mereka. Nah itu kesalahan mereka. Kemudian, ya, waqatslihim anfusahum, dan mereka pun sama, membunuh diri-diri mereka. Bukan taubat yang disebutkan di atas, ya. Jadi kalau taubat itu di Bani Israel memang betul membunuh diri sendiri, itu zaman yang sebelumnya. Tapi ternyata, ya, mereka pun membunuh sebagian orang di antara mereka. Di firman Allah dinyatakan summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Nah, itu ayatnya. Ya, dan kalian yaitu membunuh, ya, sekelompok segolongan dari kalian. Jadi saling membunuh ternyata ketika zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian apalagi wa ikhrajuhum fariqam min diyarihim. Sama terusan ayatnya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dia mengusir sebagian dari yang lain. Jadi sesama kelompoknya diusir dari kampung halamannya. Nah, itulah kesalahan mereka, ikhrajuhum, mengusir sebagian dari mereka dari tempat tinggalnya. Kemudian mereka juga yaitu tamak, ya, terhadap apa? Kehidupan dunia. Jadi rakus dengan kehidupan dunia. Itu dikatakan juga dalam Al-Qur'an. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Itu ayatnya. Kamu akan menemukan, wahai Muhammad, mereka itu ahrasan nas, orang yang paling rakus. Ya, ahrasan nas, yaitu rakus terhadap kehidupan dunia. Nah, jadi kehidupan dunianya rakus, apapun diambil oleh dia dari kehidupan dunia. Kemudian kesalahannya apalagi? Wa adawatuhum li Jibril. Bani Israel di zaman Rasul memusuhi Jibril, ya, sampai Jibril itu dimusuhi oleh mereka. Kenapa? Karena Jibril menurunkan wahyu, ya, kepada Nabi Muhammad. Ya, disangkanya Nabi Muhammad ini pembawa agama yang baru. Ini gara-gara Jibril nurunkan wahyu, kata mereka. Padahal itu memang sudah ketentuan Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Nah, itu kata Al-Quran. Katakanlah, wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik, sesungguhnya Jibril turun untuk memberikan wahyu ke dalam hatimu. Dan di ayat berikutnya,
mangkana adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, rasulnya, Jibril, Mikail, itu adalah aduwullah, itu adalah musuhnya Allah. Nah, itu Allah peringatkan. Kemudian kesalahan Bani Israel di zaman Rasul, ittiba'uhum as-sihra, bahwa mereka mengikuti sihir, ya. Itu di ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi mempelajari ilmu sihir, ya, ilmu sihir yang padahal itu dibawa oleh yaitu Harut dan Marut, ya, yaitu jadi dibawa oleh jin juga ilmu sihir itu, dan sampai sekarang masih ada perdukunannya. Itu adalah jin yang melakukan tipu daya. Tapi itu semua bisa ditangkal oleh ayat suci Al-Quran, Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka setelah turun ayat itu Rasul terus membaca falak binas pagi sore, ya, agar apa? Terhindar dari yaitu namanya sihir gitu. Kemudian mereka juga mengatakan wa qauluhum nahnu abna'ullah. Mereka mengatakan, kesalahan mereka, kami adalah anak-anak Allah. Itu di surah Al-Maidah ayat 19. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba. Jadi mereka mengatakan, Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan muhibbin, ya, pencinta-pencintanya. Itu yang mereka katakan. Padahal Allah tidak punya anak, ya, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kemudian mereka mengatakan yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu, ya. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 64. Maka kata Allah, gullat aidihim walau inu bima qalu. Yang dibelenggu itu tangan mereka, kata Allah, dan mereka dilaknat terhadap apa yang telah mereka katakan. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Bani Israel yang sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sampai di situ, ya, kesalahan Bani Israel dijelaskan.